Subur luar biasa seperti ini, batangnya kokoh, tunas-tunas yang produktif sudah cukup banyak. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara menguatkan batang agar batang ini kokoh, keras, dan dengan demikian maka imun tanaman menjadi kuat terhadap serangan jamur, khususnya layu, busuk batang, antraknosa, dan lain sebagainya. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana Fitri. Nah, hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini, tanamannya sangat subur sekali. Nah, hari ini kita akan membagikan tips agar tanaman yang kita tanam ini mempunyai imun yang kuat, khususnya batangnya biar menjadi keras. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai. Apa saja yang harus kita lakukan agar tanaman cabai ini bisa menghasilkan sesuai dengan harapan kita, yaitu tanaman sehat, subur, dan nantinya bisa berbuah lebat. Dan yang terpenting bebas dari yang namanya serangan jamur, karena musim sekarang adalah musim penghujan. Jadi yang dominan menyerang adalah jamur, berbeda dengan kalau di musim kemarau yang dominan yang menyerang tungau dan prip kawan-kawan. Jadi kalau jamur itu menyerang, maka yang terjadi adalah seperti busuk daun, busuk batang, atau tanaman cabai yang sudah berbuah akan mengalami buahnya seperti busuk yang dikenal dengan namanya patek atau antraknosa. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai agar paham. Hari ini kita akan melakukan pengocoran. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam kawan-kawan. Daunnya cukup hijau dan tanamannya cukup besar, sudah memasuki namanya fase generatif. Jadi tanamannya maksud kita sudah pecah cabang seperti ini. Ini merupakan tanaman cabai rawit varietas Kaliber. Jadi kita sudah pasang turus seperti ini. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan, hari ini kita akan membagikan tips atau membagikan cara agar tanaman cabai ini mempunyai imun yang kuat terhadap serangan jamur secara khusus. Apalagi tanaman cabai yang kita tanam ini di saat musim penghujan. Jadi yang dominan adalah jamur. Biasa yang terjadi busuk batang ataupun layu kawan-kawan. Nah, ini bisa dilihat kondisi tanamannya, batangnya besar seperti ini. Kita tidak melakukan pemotongan tunas. Jadi tunasnya kita biarkan, ini karena situasi hujan. Jadi kalau kita paksakan memotong tunas, baik itu tunas yang produktif ataupun tunas air, dikhawatirkan akan terkena busuk batang. Jadi kita biarkan begitu saja ini kawan-kawan. Jadi sudah ada bunga-bunganya seperti ini. Dan batangnya di sini cukup besar. Tuh batangnya sangat besar sekali. Nah, inilah kita akan bagikan caranya kawan-kawan agar batangnya besar, kuat. Jadi secara otomatis akan tahan terhadap serangan busuk batang kawan-kawan. Sebelum kita melakukan pengocoran, kita jelaskan dulu sedikit kawan-kawan masalah kondisi lahan serta teknik yang kita terapkan dalam perawatan tanaman cabai ini. Nah, di sini bedengan kita buat lebarnya kurang lebih 90 cm, hampir 1 meter, dan lebar selokannya di sini kurang lebih 80 cm. Jadi kita buat tekniknya adalah ini menggunakan pupuk kandang atau kompos kawan-kawan. Jadi kita gunakan di sini pupuk kandang. Yang pertama langkahnya adalah setelah kita membuat bedengan setengah jadi, kita tebar kapur dolomit, pupuk kandang, yaitu kita memakai kotoran ayam. Setelah itu baru kita tebar vertipos. Jika sudah semua bahan tersebut tersebar, kita cangkul lagi biar tercampur dengan tanah secara merata. Setelah itu kita rapikan bedengan, baru disiram dengan menggunakan E4 secara basah.
Nah, setelah disiram secara basah, bedengan sudah rapi, kita tutup mulsa dan didiamkan kurang lebih 30 hari. Jadi kita melakukan proses fermentasi pupuk itu di bedengan langsung. Ini sangat simpel sekali, kawan-kawan. Itulah tekniknya. Nah, sedangkan untuk perawatan selanjutnya di usia 5, 10, 15, kita melakukan pengocoran di setiap lubang tanam ini dengan asam amino dan Mordenpul. Jadi untuk memacu pertumbuhan. Jadi kita tidak melakukan pengocoran secara terus-menerus, tetapi di usia 5, 10, sampai 15 hari saja. Karena situasi hujan, kawan-kawan, dan tanaman sudah subur seperti ini, kita hentikan penggunaan asam amino. Nah, itu tekniknya, kawan-kawan. Sedangkan untuk mengatasi busuk daun, kita melakukan penyemprotan di usia 10 hari, dicampur dengan insektisida anti keriting. Kita menggunakan fungisida bahan aktif metalaksil seperti bisromil, sedangkan inseknya kita memakai apidor. Itu untuk trip, kawan-kawan, sehingga daunnya bisa mulus seperti ini. Jadi rutin kita melakukan penyemprotan, yaitu 7 hari sekali. Untuk pengocoran hari ini kita sudah siapkan airnya, ini kawan-kawan di tempat ember, ini kurang lebih 10 liter. Nah, bahan yang akan kita gunakan hanya menggunakan satu jenis, yaitu kita menggunakan kalsium. Jadi kalsium ini sangat penting sekali untuk tanaman cabai, khususnya di musim penghujan, dengan tujuan atau manfaat kalsium ini untuk menguatkan batang. Jadi kalau batangnya kuat atau batangnya keras, secara otomatis dia tahan dari serangan jamur, khususnya busuk batang ataupun layu. Nah, dosisnya kita akan pakai untuk kalsium ini kurang lebih untuk 10 liter, karena di musim penghujan kita memakai 4 sendok makan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, kita memakai 4 sendok makan, atau bisa kawan-kawan kalau mempunyai tempat yang besar atau drum, bisa drum yang ukurannya 100 liter itu dicampur dengan kalsium 1 kilo. Nah, itu akan lebih simpel lagi. Tapi kita ini menggunakan takaran hanya 10 liter air, kawan-kawan. Nah, diaduk ke sini biar tercampur dengan baik ya, seperti ini. Jika sudah teraduk merata, baru kita melakukan pengocoran. Nah, alat kocornya yang akan kita gunakan sangat sederhana. Jadi seperti ini. Jadi ini bekas botol atonik, kawan-kawan, kita potong. Ini takarannya kurang lebih 100 ml. Jadi ini ukuran pas. Kalau tidak ada gini, bisa menggunakan alat kocor, itu lebih simpel lagi. Tetapi kita mencontohkan menggunakan alat seperti ini. Nah, kita aduk seperti ini. Nah, warna kalsiumnya seperti susu seperti ini, kawan-kawan. Putih dia. Jadi kita harus rutin melakukan pengocoran di musim penghujan. Jadi dengan demikian maka akan menjadi imun tanaman itu menjadi kuat. Nah, seperti ini dosisnya. Jadi satu pohon ini kita tuang langsung di pangkal batang. Ini tidak menjadi masalah ini, kawan-kawan. Nah, kecuali kalau kita menggunakan pupuk NPK, tanaman sudah besar, itu perlu dihindari melakukan pengocoran di pangkal batang atau di lubang tanam. Jadi sangat simpel sekali. Jadi kalau kita rutin melakukan pengocoran seperti ini, maka batang akan menjadi kokoh atau menjadi kuat. Atau dalam arti kata, batangnya menjadi keras, kawan-kawan. Seperti ini. Jadi interval untuk melakukan pengocoran bisa dilakukan seminggu sekali atau 7 hari sekali. Seperti ini. Jadi kalau kita rutin melakukan pengocoran dengan kalsium, itu secara otomatis bukan hanya untuk menguatkan batang, tetapi juga berfungsi nantinya agar bunga itu tidak mengalami kerontokan. Itu salah satu juga fungsi kalsium. Dan juga agar daun tanaman cabai itu tidak kuning, kawan-kawan. Jadi kalau kekurangan kalsium biasanya daunnya kuning. Sama seperti kekurangan unsur magnesium, kawan-kawan. Nah, seperti itu.
Jadi kalau kita rutin aplikasi kurang lebih 7 hari sekali atau seminggu sekali, maka tanaman cabai akan tumbuh kokoh, tumbuh subur kawan-kawan. Dan yang paling dominan atau paling penting adalah tanaman akan tahan terhadap serangan jamur. Itu manfaat, salah satu manfaat kalsium. Apalagi nanti sudah berbuah, tanaman itu mempunyai daya tahan terhadap serangan antraknosa atau patek, kawan-kawan. Jadi kalau kekurangan kalsium, biasanya tanaman itu sangat mudah, khususnya di fase pembuahan, itu sangat mudah diserang namanya patek atau antraknosa. Jadi kita hari ini juga minta maaf kepada kawan-kawan para subscriber. Kita tidak bisa menunjukkan pH tanah atau menggunakan alat ukur pH. Karena kita sebenarnya ada punya pH meter, tetapi sudah rusak kawan-kawan, tidak berfungsi lagi. Jadi sekali lagi kita sampaikan, kita minta maaf. Mudah-mudahan nanti ada rezeki ke depannya setelah ada panen, baru kita bisa membeli alat pengukur pH lagi kawan-kawan. Nah, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.